Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Kali ini kita lagi ada di event Meikarta Auto Fest. Nah, di sebelah gua kebetulan ada Om Ferdi nih. Om Ferdi, Ya. lo posisi sekarang sebagai apa Om di event ini Om? Saya sebagai ketua penyelenggara Meikarta Auto Fest. Nah, oke Om, mau nanya-nanya nih Om. Ya, oke. Ini kan eventnya meriah banget nih Om. Ya. Gitu. Dalam artian bukan cuma satu event motorsport yang ada Ya, di sini. 8. Ada 8 Om. 8. Event apa aja tuh Om? 8 tuh Om? Pertama drag bike, terus lanjut speed off-road, drag race, dan adventure off-road. Itu di minggu pertama. Oh, di minggu pertama nih. Jadi berarti udah berjalan Dari tanggal 12. Oh, dari tanggal 12 sih, panjang ya. 10 hari eventnya. 10 hari. 10 hari eventnya. Mantep banget, makanya dibilang auto fest ya kan, Ya. karena memang perjalanannya Ya. nggak cuma, kalau kita balapan tuh biasa paling Ya, nggak 3 hari Om. 3 hari. Ini 10 hari 10 eventnya. 10 hari. Nah, Belum pernah soalnya. belum pernah. Om, Belum yang menginisiasi Om untuk membuat event seperti ini tuh apa Om? Meikarta tuh dari pertama kita saya di tahun kelima membuat gelar di sini. Tahun kelima, Tahun oke. kelima. Jadi Meikarta tiap menggelar tuh kita kan besar. Pertama 1, lanjut kan 2, 3, Iya. 3-in-1 udah 2 kali kan. Iya betul. Nah pas tahun kemarin ada Bamsud accident itu kan. Oh iya, Pak Bamsud accident. Accident, ketua IMI kita. Nah, kita diminta oleh ini untuk buat lebih besar lagi, karena Oke. itu udah besar. Dan akhirnya Ya. terselenggaralah sekarang. Meikarta Auto Fest. Meikarta Auto Ya. Fest. Oke. Semoga ini menjadi annual event gitu. Annual event ya, Om? Ya, Nah, ya. di tahun ini sendiri pun Ya. ada berapa event Om Meikarta Auto Fest ini? Tahun ini tuh Meikarta Auto Fest cuma 1 di bulan Agustus ini. Oke. Namun ada lanjut nanti final Kejurnas Sprint Rally di sini juga. Oh, sprint rally Kejurnas, Ya. Kejurnas apa Kejurnanya? Kejurnas. Kejurnasnya di sini nanti juga. di bulan November. Di bulan November. Oke, itu tanggal Terus, berapa Om? tanggal 26-27. 26-27. Ya, ada Oke. juga slalom finalnya di sini juga. Iya, iya. Drifting juga finalnya di sini. Gitu. Nanti yang November ya. Iya, mantap sih maksudnya dalam artian di sini juga kan dari areanya juga sangat-sangat menunjang Iya, untuk menunjang. semua event yang Om sebutin tadi Om Betul, ya. betul. Gitu. Nah, Om, dalam penyelenggaraan ini nih Om, Ya. ada hambatan nggak Om yang Banyak. temuin? Banyak banget pasti lah ya. Banyak. Karena eventnya aja 8 nih, Iya, satu event aja banyak. udah pasti ada hambatan betul, gitu kan. Betul, ini 8. Banyak lah, banyak. Tidak ada event yang sempurna. Iya. Ya. Semuanya ada hambatan, dan namun tiap hambatan itu kita coba untuk atasi sedemikian rupa, semaksimal mungkin biar ini bisa berjalan. Saya juga melalui Bang Ican juga ini ya. Sama-sama. Memohon maaf bila ada rekan-rekan peserta yang istilahnya kurang puas, kurang ini. Tapi kami berupaya untuk menyuguhkan Auto Fest terbaik lah gitu. Siap. Ya saat ini mungkin baru Auto Fest baru ini ya gitu ya, Oke. yang pernah digelar gitu. Nah Om, ini kan untuk teman-teman yang mungkin mereka punya mobil balap, punya Betul. motor balap gitu. Betul. Tapi pengen ikut, tapi belum tahu caranya Om. Ya. Itu gimana Om prosedur untuk ikut ke event ini Om? Ya kalau tergantung mau campurnya mau apa dulu ya. Oke. Karena kan di tiap cabur ini kita yang klub eventnya hanya 2, hanya karting sama drag bike. Itu yang klub eventnya? Yang klub eventnya, Oke. yang kejurnaannya ada 6. Kejurnanya ada 6? Ada slalom, drift, sprint rally, adventure off-road, drag race, dan adventure off-road, speed off-road, adventure off-road, sama sprint rally. Oke, Ya, itu berarti 6. yang 6 ya? Ya, kejurnasnya ada 4. Kejurnasnya 4? Ya. Mantap banget. Ya, kejurnasnya tuh speed off-road, adventure off-road, drag race, sekarang sprint rally. Iya. Nih, udah bener-bener nih area, memang udah jadi area otomotif nih. Betul. Sekira sekarang udah punya sirkuit adventure off-road di belakang. Oke. Ya, sirkuit speed off-road di belakang ada, Oke. di ujung danau. Iya. Jadi mau rally gravel, mau rally tarmac, bisa. Bisa, benar. Gitu. Nah, tinggal nih, mungkin nggak nih Om, ke depannya nih Om, ada balap mobil di sini Om? Bisa saja, ya. Ini untuk balap Semacam mobil. street circuit gitu kali Ya, street circuit mungkin ya. Nah, namun tentu kita harus berkoordinasi dengan rekan-rekan di pusat Betul, dari betul. faktor safety dan untuk safety track ya. Kayak Betul. Kayak gitu. Karena kita lihat sih maksudnya apa ya, dari segi tempat ini sangat-sangat menunjang Luas ya, ini luas luas, banget ya, gitu luas kan. banget, ya. Terus belum lagi kita bilang akses Om ya. Betul, mudah. Aksesnya sangat mudah Ya. gitu kan. Keluar tol nggak jauh gitu kan, Betul. langsung sampai ke tempatnya Ya, gitu kan. akomodasi gampang, makanan juga gampang. Benar. Gitu. Karena
tadi juga kita nyampe, kita langsung itu dulu tuh, ke distrik tuh. Iya, makan dulu, ya. Makanannya banyak lah. Banyak, Yang bisa dicari makanan ya. yang ibaratnya tuh Betul. yang bisa kita temuin di mall, Om, ya. Betul. Gitu. Nah, Om, Ya. ini kan selain memang event ini, Om juga punya tim balap nih, Om. Betul. Tim balap slalom nih. Ya. Sekarang gimana nih, Om, perkembangan tim balapnya, Om? Alhamdulillah tim balap slalom kita sih berkembang. Lebih banyaknya kita melatih anak-anak di bawah U23. Di bawah U23. Ya, yang rencana untuk ke PON. Banyak ya. Bisa dilihat di kita ada sekitar 10 atlet U23 slalom. Pembalap ya, Om? 10 pembalap Iya. gitu. Dan kita pure, kita biayain, kita ini yang berbakat kita dorong. Gitu. Mantap. Gitu. Jadi ya kita istilahnya tujuannya regenerasi lah. Iya. Saya nggak mungkin ikutan terus. Ya. Iya. Benar. Gitu. Nih, apa bangga ya, turut bangga dengan Om Reddy gitu yang ibaratnya nih yang meregenerasi Ya. atlet-atlet pembalap yang ada di Indonesia gitu, Iya, dan menyediakan tempatnya Ya. untuk mereka berkreasi nih, Om, ya. Betul, Gitu. iya. Terima kasih nih, Om. Sama-sama, Bang Ican, makasih banget. Sukses Iya. terus ya, Bang Ican. Semoga eventnya rame, terus juga kedepannya lancar terus. Masalah-masalah yang ditemuin tadi bisa Betul. diminimalisir Betul, gitu kan. betul. Dan semakin jaya nih eventnya, Om. Amin. Siap. Terima Kita kasih. selamat ngelanjutin eventnya, Om. Siap, Kalau makasih, gitu Pak mau Ican. muter-muter lagi. Iya, Makasih, Om, oke, ya. lanjut, Siap, lanjut. Om. Oke, sekarang kita ada di pedok rally dan kebetulan kita ada lagi di pedoknya Amandio dengan timnya ini Gum Regah Jogja Motorsport. Nah, di sini pembalapnya ada Amandio dengan navigatornya M Lutfi, terus juga ada Marel dengan Om Budi sebagai navigatornya, terus ada Anjas juga dengan Om Hongki dengan navigatornya, terus juga ada si Toton. Navigatornya gue nggak tahu siapa karena kita baru datang. Ini mobilnya kebetulan katanya lagi hit dan baru aja crash. Kabarnya katanya Totonnya sampai pingsan. Nah ini makanya nih line up yang mau start nih sampai ngantri karena kabarnya lagi ada ambulans yang berusaha untuk nyusul. Kita lagi pengen lihat keadaannya, mudah-mudahan baik-baik aja. Cuma kabarnya sih pingsan. Tadi gue lihat juga Amandio juga panik naik motor berusaha untuk nyusul ke lokasi kejadian. Kita doain mudah-mudahan si Toton aman-aman aja. Ya nanti kita lihat deh setelah ini seperti apa. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar setelah ini. Oke, ini sambil menunggu event berjalan lagi, ini kebetulan di sebelah kita nih ada engineer kesayangan kita nih, ada Om Heron nih. Wih, tuh Heron Motorsport ya kan, Om. Nih di event ini lo megang mobil apa, Om? Ya kebenaran tuh suruh ngurusin Etios dari Oke. Toyota. Udah cuma ngurusin itu aja. Oke, siap. Nah, Om, dulu kan kita sempet pakai Jazz ya, Om ya? Ya. Bareng sama Hendra di event Betul, ini. Nah, betul. ada beda nggak, Om, event yang sekarang sama yang kemarin, Om? Ya harusnya sih sama aja ya eventnya. Tracknya juga sama yang dipakai. Sama aja, Om ya, tracknya Sama nggak ada aja, beda ya? nggak ada beda. Antara track aspal dan track apa namanya? Track Gravelnya. gravelnya gitu, Om ya. Ya. Nah, Om, kemarin kan kita udah bikin video tentang Hyundai nih, Om. Ya. kan? Cuma belum sempat ngobrol nih sama Om Roni. Nah, Lo ada menemukan sesuatu tambahan ilmu kah, Om, di mobil Hyundai ini atau seperti apa, Om, mobil ini, Om, dengan hadirnya di Indonesia, Om? jadi Hyundai itu memang bikinan pabrik ya. Jadi bikin mobilnya itu semua udah di riset sama Pirelli top di sana juga. Jadi ya tidak dibikin dengan sembarangan. Ya itu juga yang membuat gua bisa belajar lagi bahwa bikin mobil rally itu harus seperti itu. Ya, Dengan gampangnya bisa bongkar, bisa pasang lagi, nggak perlu waktu lama, gitu loh. sepraktis itu, Om ya? Ya, mobilnya dibikin lebih simpel. Oke. Nggak usah banyak ini itu, tapi yang penting safety-nya jauh lebih bagus. Siap, Itu siap. aja. Oke deh, Om. Nah, Om, Nah. kemarin tuh kan gue sempat ngobrol sama Mas Bayu tuh, Om. Ya, Itu radiatornya kecil banget, Om. nah, Itu teknologi apa sih, Om? ya. Kenapa bisa seperti itu gitu, Om? Jadi teknologi yang dipakai kan sama seperti teknologi mesin diesel sebetulnya. Oh, Jadi teknologi apa? Direct injection-nya. oke. Terus ya kalau radiatornya sekecil itu mungkin karena perkembangan teknologi kali. Iya. Jadi tunernya juga benar-benar bagus sehingga tidak ada masalah dengan overheating segala macamnya. Walaupun dengan temperatur Ya. Indonesia, Om. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Om ya? Nggak ada masalah. Gitu Wah, loh. itu top sih, gitu. Nah, Om, mudah-mudahan nih, Om,
seri depan pengen sih Om disupport lagi sama Om Roni. Siap kan nih Om? Siap. Siap, ya udah. Yang penting siapin dulu deh mobilnya. Oke, siap Ya. kalau gitu Om. Ya udah. Oke. Selamat melanjutkan eventnya Om. Mudah-mudahan Ya. sukses hari ini bisa juara podium Ya. pembalapnya. Thank you, Ya. Jan. Ya. Oke, sekarang kita lagi sama pembalap segala medan nih. Medan apa Palembang? Pan, nih lo balap rally nih pakai apa nih Pan kali ini Pan? Pakai Mitsubishi Colt. Tapi Wih. Coltnya bukan Colt L300. Oh, bukan, Zaman Colt dulu Mitsubishi Mirage ya? Colt Mirage. Cyborg lah. Cyborg. Nama Jepangnya Cyborg ya. Ini ngomong-ngomong tentang mobil ini, gue dulu ada mobil ini Pan. Cuma Oh, iya? gue nggak ngerti tentang mobilnya. Ah. Gue jual murah banget. Oh iya, Tau nggak jual berapa? yang Om Toto ya? Iya. Gue nyesel pas gue udah tau mobilnya. Mobilnya gila, enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Gue jual 30 juta, gila kan? Ini? Iya. Jarak berapa jam? Om Roni nelfon gue ya kan? Mobil udah laku belum? Udah nih, Toto ada yang bayarin nih kan. Ah, Ini ada yang mau bayar 50 juta, kampret ya? Nah ya udah, nih kita ngomong tentang mobil ini. Pengalaman lo gimana nih bawa mobil ini, Pan? pengalamannya belum banyak sih, cuman so far tadi mobilnya enak banget sih. Enak banget Dari ya? kemarin check down sama tadi SS1, sekarang kita leading di grup F, leading sekitar 3 detik lah dari yang kedua, karena mobilnya enak banget, mobilnya Oke. luar biasa. Nah ini kan lo bilang mobilnya enak nih. Lo kan sering juga ikut event rally kan? Ya. Terakhir sebelum lo pakai Colt ini, lo pakai mobil apa? BMW E30, Oke, apa bedanya? jauh lah, BMW 30 rear kan? Iya, rear. Terus mesin juga ini jauh lebih kencang, yang itu kan Oh karbu. gitu? Ini mesinnya pakai apa? Mesinnya pakai apa? 4G63, 93 ya? 1800 ya? 1800. Mantep Tapi udah banget full ya? spec. Dogbox. Oh udah dogbox segala? Yoi, Wih, gila. mantap. Mobilnya gila. Kencang banget. Oke, nah terus sekarang lo, nih sekarang udah SS berapa nih mau masuk nih? Ini sekarang mau SS kedua, cuma kayaknya di dalam ada crash. Ada crash ya? 3 mobil, ada yang kebakar. Jadi lagi ngantri nunggu nyantai-nyantai, ditembak interview. Nah yaudah, ini sekarang posisi lo sampai SS2 nih ya? Ya. Berapa posisi sekarang? Leading, di grup F gue leading. Nggak salah nih, emang nggak kaleng-kaleng nih pembalap nih. Cuman di overall itu ke 8 apa 9 gitu. Oh gitu ya, overall kan kita ngomong mobil yang lain juga kencang. Ada yang ini 4 wheel lah ya. Ada 4 wheel, iya. Itu. Tapi grup F sekarang leading ya? Leading. Ya udah. Alhamdulillah lagi leading. Alhamdulillah. Nah ini masih ada berapa SS nih total sampai besok? Ini kan 2, besok 2 lagi. Besok 2 lagi ya? Jadi total 4. Ya udah, mudah-mudahan nih langsung tetap leading terus dan Amin. bisa podium besok ya kak. Amin. Sukses Pan ya? Kita jaga. Siap. Siap, ya udah. Siap. Oke. Sukses. Oke, sekarang kita udah sama Om Bimo nih dengan mobil Yarisnya. Wih, lebih fresh nih Om ya? Alhamdulillah. Lebih baru, fresh, baru. lebih gahar dengan livery baru ya. Yes. Om, ini sekarang udah mau SS berapa nih? SS2 ya? SS2. Sekarang posisi di keberapa nih Om? Overall ke-6. Overall ke-6, tapi di kelas? Kelas ketiga. Wih, mantap. Masih banyak nih SSC ya? Masih ada 3 Masih SS. bisa nguber lah ya? Mudah-mudahan, Masih bisa mudah-mudahan. nguber, oke. Nah Om, di event ini gimana Om kejuaraannya di Mekarta kali ini? Seru kejuaraannya rame, kayak festival juga kan. Maksudnya ada tempat makannya, ada beberapa cabang olahraga balapnya juga, ada sprint, ada drifting, ada slalom. Oke lah, maksudnya terobosan baru dari IMI Jawa Barat ya, maksudnya apresiasi yang sebesar-besarnya buat IMI Jawa Barat. Ini Jawa Barat ya? Iya. Oke. Nah Om, terakhir kan kita ketemu tuh pas di Sentul ya? Iya. Dan itu lo juga masih nyoba mobil lah ibaratnya ya? betul. Nah, setelah itu kan lo balap di Toba ya? betul. Danau Toba dan sekarang nih. Nah, setelah uji coba itu apa yang lo rasakan dalam mobil ini nih? Apakah lebih improve atau apa gitu lo yang temuin dari mobil ini Om? Oke, yang pertama mobil pastinya lebih kenceng ya, karena kita kan diet hampir 300 kilo dari Wih, Evo 10. banyak banget. Yes, dari Evo 10. Oh, yang dari Evo 10 ya? Dari Evo 10 ke sini diet hampir 300 kilo, mobil lebih kencang, cuman kemarin kita punya PR banyak di settingan komputernya, akhirnya kita lumayan research lama ya, maksudnya kita cari dan akhirnya kemarin di Danau Toba berhasil finish walaupun hasilnya belum maksimal. Iya. Jadi kemarin kita settingan anti lag-nya terlalu agresif, jadi turbonya cepet rusak. Oh, oke. Kemarin gue di Danau Toba hari kedua, turbonya baru 3SS langsung hancur. Hancur 3SS? Hancur, bearingnya hancur, baru brand new. Nah itulah, akhirnya sekarang kita remap lagi, kita cari lagi dan going better, going smoother, mobilnya smooth banget, udah kayak bawa Evo 10 tapi badan lebih kecil. Oke, harusnya lebih enak ya? Harus lebih enak, emang Oke, tujuannya. siap. Tadi dari SS pertama mobil aman tapi ini ya? Aman, cuman masih nyari bawanya, maksudnya pertama kali bawa mobil ini di tarmac dan settingannya baru juga, masih nyari oh di sini bisa nggak sih, segini bisa nggak? Iya. Kita masih cari-cari Adaptasi lah ya? adaptasi. Gitu. Benar. Nah, terus di kejuaraan ini target apa nih Om?
Ya, 5 besar lah ya. 5 besar? 5 besar lah. 5 besar. Overall? Overall lah, overall. Di kelas harus 1 dong. Agak jauh sih jaraknya ya. Jauh. Sama Rian agak jauh. Sama Rian jauh lumayan, 12 detik lah. Oh 12 detik 12 ya? detik lumayan. Tapi segala kemungkinan dalam balapan pasti ada. ada. Apalagi rally kan? Yes, Iya. ya kita sih maunya yang terbaik ya. Cuman Iya, iya. kita nggak mau maksa juga Betul, karena betul. jujur ikut event ini kita juga nyiapin buat ikut EPRC sebulan lagi. Oh yang di Toba nanti? Toba. Jadi emang, Siap. oh mobil udah oke nih, kita tinggal Iya. siapin nanti buat di Danau Toba. Iya, iya, gitu iya. sih. Berarti target maksimalnya adalah nanti pada saat Danau EPRC Toba, nanti ya? yes. Siap, kalau gitu. Nah, mudah-mudahan seri ini bisa sukses eventnya, Amin. bisa podium, terus Amin. nanti pada saat EPRC juga bisa membanggakan bendera merah putih nih Om, yang pasti ya. Amin. Siap, sukses Amin. Om ya. Thank you bro. Siap. Siap. Oke, sekarang kita udah sama Anjas nih, pembalap serba bisa ya kan, semua cabur, roda 4 kayaknya jago nih ya kan. Apalagi di rally nih, nggak pernah nggak podium, selalu podium ya kan. Ya, lebay. Nggak bener loh, bener. Amin, Karena amin. dengar kabarnya aja nih sekarang nih posisinya leading nih di kelas. Enggak, kebetulan kedua. Oh, kedua. Jadi hari ini ada 2 SS1 dan SS kedua. Kalau di total saya masih kalah 2 detik. Oke, dikit, 2 detik dikit banget. Kalau di rally dikit itu. Lumayan. Iya. Kalau di track ya iya 2 detik jauh gitu kan. Kalau di rally dikit. Segala kemungkinan pasti ada. Nah, Jas, di event ini Jas, di event ini nih timnya kayaknya beda nih. Ya. Ini cerita dikit dong tentang timnya dong. Jadi tim ini adalah namanya Gumrega Jogja Motorsport. Oke. Di mana di sini kita disupport ya oleh beberapa sponsor. Oke. Ada sponsor ban, kemudian ada dari Bank BPDDI Iya. juga. Nah, di sini tujuannya untuk membawa nama Jogja menjadi juara di kejuaraan nasional terutama sprint rally. Oke. Jadi kita membawa nama Jogja, mewakili Jogja, kemudian kasarannya membesarkan Jogja di dunia motorsport. Oke. Karena yang kita tahu kan memang Jogja sudah banyak sekali atlet-atlet motorsportnya roda 2 ya. Iya. Tapi untuk roda 4 dulu sama sekarang populasinya sudah mulai berkurang. Nah, kita akan membuat populasinya bertambah lagi, tambah seru lagi. Kita juga ada event Piala Raja namanya. Oke. Sprint Rally udah rame lagi ya, puji Iya. Tuhan, alhamdulillah apa yang kita karyakan bisa berbuah gitu. Iya. Nah, nih kalau ngomongin masalah Jogja dulu, gue pernah tuh diajak jalan-jalan sama Anjas ya kan. Iya. Ngeliat waktu itu apa Jas, latihan bareng ya, kalau nggak salah ya latihan di Jogja bersama, ya. betul. Gitu latihan bersama. Nah dari situ juga mungkin terinisiasi kali ya, Ya, jadi buat benar. pembalapnya gitu ya. Betul. Gimana Jas, coba ceritain. Ya, jadi waktu itu memang di Jogja ada sirkuit namanya sirkuit Tambakrejo, Iya. di mana sirkuit itu sirkuit motocross, terus kemudian Oh, itu sirkuit motocross sebenarnya? awalnya, terus dibuat roda 4. Nah, di situ ya buat ajang berlatih teman-teman Iya. di Jogja sih gitu. Jadi nanti KDRT boleh lah main. Boleh dong, boleh, Piala Raja. boleh. Biar Kan tahu deket juga, Ridwan kan sekarang nih Klaten Jogja kan deket banget tuh. Nanti kita main. Atmosfernya tuh oke banget ya. Nah, Jas, ini sekarang lo nih dengan navigator Om Ongki ya kan? Iya. Yang nggak pernah ganti dari dulu ya? Ya, betul. Ya kan selalu maksud berpasangan dengan Iya. Om Ongki gitu. Iya. Nah, di event ini sekarang lo ada strategi apa dengan Om Ongki supaya bisa menangkan kejuaraan ini? Ya, intinya sih pada seri kali ini Kejurnas tahun 2022, saya dan Om Hongki tetap sama, pace-nya sama, pengen menangnya ada. Kemudian kita juga hobi di sini, jadi kita benar-benar agak sedikit berkomitmen bahwa oh ya mobil rally itu harus seperti apa ya kita mulai siapin gitu. Iya. Dan yang bikin gue salut adalah nih Anjas nih balap dengan mobil ini tuh nggak pernah ibaratnya tuh yang selalu dengan hal yang wah ya Jas ya. Iya. Maksudnya dalam artian semua disiapkan ya dengan apa adanya gitu Ya, kan. saya juga dibantu Gazoo Racing Indonesia Iya. untuk mempersiapkan mobil ini. Iya. Terus dari teman-teman juga semuanya pada siapin ya udah. Iya, Jadi iya. saya modal belas kasihan. Enggak juga, bukan. Yang gue maksud tuh bukan belas kasihan sih, lebih kayak lo itu bisa memaksimalkan apa yang lo ada, apa yang lo punya gitu loh, ibaratnya di mobil ini gitu kan. Mungkin kita bilang ibaratnya tim-tim yang kita bilang bonafit lah kita bilang ya, maksudnya dengan segala kecanggihan yang ada di mobilnya itu, ya kalau juara wajar gitu kan. Tapi Anjas nih ya kan, dengan perangkat yang memang dia punya, tapi dia bisa berhasil juara. Sampai waktu itu pernah balapan yang sprint di sini juga, Anjasnya kalau nggak salah shocknya patah apa gimana ya? Ya, yang sprint di sini waktu itu
Jadi bukan ya, yang di mana ya yang patah itu ya? yang patah di Asoka, Tanjung Lesung. Tapi juara. Enggak juga, itu kalah. Gila. Jadi memang saya mau berterima kasih juga Komisi Slalom tahun 2018 waktu itu membuat kelas F1. Oke. Di mana bisa dibilang kelas F1 ini adalah kelas yang terjangkau lah. Ya. Artinya mobil bisa dibeli di dealer, mobil-mobil muda, Ya. kemudian cc-nya dibatasi 1.500. Ya. Modifikasinya terbatas banget. Jadi di kelas itu ya bisa dibilang minim modifikasi sehingga tidak untuk start awalnya tidak terlalu mahal. Iya. Gitu. Kalau kita bilang kalau balap ISOM tuh kurang lebih budgetnya mungkin budget OMR lah ya balapnya. Ya. Apa lebih murah lagi? Kalau lebih murah lagi ya main ikut kayaknya. Oh kalau ini pakai LS ya. Oke. Terus dari sisi engine sendiri boleh ada yang di-upgrade nggak kalau F1 ini? Standar. Standar? Boleh swap engine sama mesin yang dipasarkan di Indonesia. Oke, siap. Tapi paling Jadi kayak misalkan gue pakai 2NR, Iya. tuh boleh. Oh, 2NR boleh, oke. Nah, gitu. Siap, walaupun sasisnya pakai Tios nih. Iya, Siap. gitu. Nah, bedanya memang kalau di OMR di balap di ISOM itu tidak boleh pakai LS. Kalau di rally itu dibolehkan pakai LS karena memang itu sangat-sangat diperlukan Jas ya. Iya. Gitu untuk balap rally gitu. Oke, Jas. Dari putaran SS1 tadi ada hambatan nggak yang lo temuin dari mungkin layout tracknya seperti apa gitu atau dari sisi mobilnya gimana Jas? Jadi tracknya di Meikarta ini kurang lebih sama tahun lalu. Oke. Kemudian handicapnya memang licin karena aspalnya dipakai harian, Oke. ya kan? Jadi memang bukan aspal sirkuit. Iya. Ada beberapa tikungan-tikungan yang memang tricky bisa dibilang. Iya. Ada tikungan-tikungan yang ditambahin tuh ada zigzag, tambahin terus kemudian ada ya kalau bisa dibilang kendala puji Tuhan nggak ada. Cuman memang gua harus menyesuaikan lagi sih untuk nyopirnya. Oke. Gitu. Karena namanya balap tuh belajar dan belajar. Nggak pernah berhenti buat belajar ya, gitu. Jadi Karena kita akan selalu adaptasi. Kita kalau misalkan itu kita adaptasi cepat, dengar orang, oh iya ini inputnya begini, oke, kita terima, baru kita aplikasiin. Oke, nih Jas. Kita bilang nih Anjas adalah master lah ya kan di dunia motorsport, apalagi kita ngomong rally nih, ya kan? Enggak. Nih buat teman-teman nih banyak yang penggemar rally ternyata setelah kita bikin video mobil rally beberapa ternyata banyak teman-teman tuh yang memang mengikuti rally gitu kan. Iya. Nah, lo kasih kasih masukan dong ke teman-teman. Gimana sih untuk menjadi perally handal itu tuh mulai dari basicnya sampai ibaratnya itu bisa menguasai mobil rally itu harus dimulai dari apa? Lu salah kalau nanya gue untuk menjadi perally handal, karena gue belum menjadi perally, karena gue belum pernah ikutan rally, gue sprint rally. Oh, sprint rally. Yeah. Oke, kita yang sprint rally deh. Jadi kalau lo mau nanya perally handal, tanya sama teman-teman kita yang ikutan pakai FP4 Iya. itu boleh. Oke. Kalau gue ibaratnya rally itu hobi nih, sprint rally ini hobi. Jadi kalau memang bisa dibilang juga lumayan modalnya kalau misalkan kita hitung sama balapan-balapan yang lain, modalnya untuk F1 ya terutama nggak begitu berbeda jauh. Hanya saja memang kalau sprint rally itu tempatnya biasanya jauh-jauh, Jawa Tengah, terus kemudian Jambi, Medan dan lain-lain. Terus Jawa Timur banyak juga terus jadi lebih seru. Artinya kenapa kalau menurut gue lebih seru? Karena tempatnya berbeda-beda. Mirip-mirip slalom kan, setiap seri beda-beda. Jadi lebih challenging gitu aja sih. Nah untuk itu kalau teman-teman pengen ikut, coba pelajarin dulu kira-kira kelas apa yang cocok buat teman-teman. Ada kelas R, ada grup R, ada grup F, ada grup M. M itu yang 4 wheel, R itu yang belakang, F itu yang depan. Nah di situ kita bisa lihat ada opsi. Kalau mau grup R gerak roda belakang, banyak mobil-mobil keluaran tahun 80-an yang bisa dikatakan masih murah. Modifikasinya juga lumayan mahal. Katakanlah 200 juta misalnya. Tapi di 200 juta itu udah dapat misalkan mobil seperti ini, tambah roll bar, suspensi dan lain-lain udah jadi. Itu balik lagi, pilihannya banyak. Sebenarnya itu. Jadi harus komitmen sih, balik lagi kalau memang mau ikut balap ya memang harus suka dulu yang penting. Karena kalau begitu ada suka, itu pasti ada bagaimanapun caranya biar bisa gitu ya. Kayak Kak Ican ini kan
balap tuh 2010 ya. 13. 2013. Terus sempat nggak balap. Terus dia karena dia suka balap, akhirnya kenal ADRT, terus kenal siapa, akhirnya dia balap lagi. Jadi Betul. Jadi dulu dia balap modal sendiri, tapi sekarang modalnya bareng-bareng. Iya. Jadi betul. ya kalau ada keinginan, mungkin Kak Ican juga bisa sharing. Kalau ada keinginan, pasti ada jalannya. Betul. Nah, balik lagi nih. Kan kalau kita ngomongin tentang driving skill nih, ya kan? Driving skillnya itu kan waktu itu pas gue wawancara lo untuk balap slalom U23. Ya. Bisa nggak dari slalom itu untuk menguasai, untuk ikut balap sprint ini? Basicnya ngambil di situ. Apa emang harus langsung sprint aja? Jadi kalau gue bilang yang gue rasain slalom itu kita belajar gimana namanya ngendaliin mobil. Oke. Mobil dikendaliin sama apa? Sama setir, sama gas. Nah itu harus ritmenya sama. Nah itu belajarnya di slalom. Oke. Gitu. Ketika kita udah mau ke touring, mau ke sprint rally, mau ke speed off-road, mau ke balap mobil yang lain, itu mirip-mirip karena kita kuasain mobilnya itu pakai setir. Oke. Gitu. Berarti nggak ada salahnya ikut U23 dulu ya. Kalau emang umurnya masih di bawah situ. Siap. Ya udah kalau gitu kita doakan Anjas bisa sukses sampai besok. Berapa SS total? 4 ya? 2 SS lagi. 2 SS lagi. Oke. Mudah-mudahan nih yang tadi posisinya masih kedua ya kan nanti bisa langsung leading ke 1. Amin. Sukses ya Jas. Thank you. Siap. Kak Ican. Ya udah, ikutin aja terus videonya. Oke, sekarang sudah selesai event hari ini. Lanjut lagi besok ya. Besok itu start jam berapa ya? Kira-kira jam 8. Kira-kira jam 8 jam pagi. 8 ya. Masih ada 2 SS ya. Masih untuk 2 rally-nya? SS. Masih ada 2 SS. Tapi sebelum kita tutup nih vlog kita kali ini, kita cukup bersedih karena sahabat kita Toton sama Avi tadi crash dan crashnya sangat-sangat fatal. Kita doakan semoga mereka baik-baik aja dan bisa cepat pulih. Di sini juga jadi pembelajaran nih buat kita semua ya. Dalam artian motorsport can be dangerous gitu. Dalam artian segala sesuatunya itu memang harus dipersiapkan secara matang. Baik itu dari pembalapnya, kesiapan fisik ya Mas ya. Betul. Terus dari sisi Safety. safety-nya udah pasti gitu kan. Yang mobil balap pun yang udah dirancang dengan sedemikian rupa safety-nya aja masih mempunyai kesempatan untuk ngedapetin fatal crash untuk pembalapnya gitu kan. Apalagi yang tidak dipersiapkan dengan baik gitu kan. Nah, gue mau nanya-nanya nih sama Wibi nih, kebetulan Wibi nih sekarang lagi kalau dibilang tuh kalau anak-anak itu dibilang lagi aktif-aktifnya ya Bun. Kenapa dibilang aktif-aktifnya? Karena memang di setiap cabang olahraga roda 4 nih dia nih selalu hadir nih gitu untuk mendokumentasikan ya kan hasil karyanya untuk mempresentasikan lah kegiatan-kegiatan balap yang ada di Indonesia ini. Iya, Mas. Nah, Mas Wib, gue mau nanya tentang event Mekarta kali ini. Gimana menurut lo, Mas? Eventnya tuh seru, banyak tantangannya. Ya. Dan untuk tracknya cukup, ya mungkin kalau dilihat pakai kasat mata itu tracknya biasa aja. Cuma tingkat resikonya itu sangat besar. Gitu. Betul. Apalagi udah aspal, terus ketemu gravel, terus ketemu aspal lagi. Betul. Nah, itu jadi gini kita bilang, kalau kita ngomongin track ya, kita merhatiin Sentul gitu kan. Sentul itu kan memang didesain, ini kita bilang track aspal gitu, yang ibaratnya tuh resiko melintirnya besar. Walaupun rally juga resiko melintirnya besar. Tapi kalau kita ngomongin rally itu run off-nya ya kanan kirinya run off-nya gitu. Kalaupun emang apes ya mungkin ketemu pohon lah apa segala macam gitu kan. Itu. Nah, kalau track itu memang didesain ada run off-nya seperti gravel gitu kan. Emang disiapin kalau seandainya pembalapnya itu crash atau melintir apa segala macam, mobil itu larinya ke gravel. Gitu kan. Itu bisa lebih safety. Walaupun memang ada resiko tetap bisa nabrak tembok, tapi resikonya lebih kecil gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin balap kayak rally tarmac, apalagi ini kita bilang nggak full tarmac. Bener. Ada Gravel setengah gravelnya gitu kan. Nah, yang ini perpindahan dalam artian dari gravel ke aspal yang tentu pasti ada apa namanya? Ada perbedaan grip gitu ya. Ada perbedaan grip yang mungkin tadi dari tanah terus ke aspal masih ada tanah-tanahnya yang nempel apa segala macam. Nah, ini yang butuh memang kelihayan pembalap untuk mengenal kondisi tracknya seperti apa, medannya seperti apa gitu kan. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin apa namanya tarmac ya, rally tarmac dalam artian kalau kita ngomongin sirkuit kayak kita lihat di Ancol gitu kan, kita di WST waktu itu segala macam, itu juga udah didesain memang untuk safety-nya gitu kan, barrier-barriernya, ada ban-ban apa segala macam gitu kan. Ada trotoar juga lagi ya? Nah, ada trotoar tapi trotoarnya juga udah dimilisir dalam artian itu udah dikeluarin dari sisi barrier gitu kan. Nah, kalau track ini
memang ada safety yang memang udah dibuat gitu kan, tapi tidak semuanya gitu. Karena memang treknya kan panjang gitu. Jadi dalam artian memang tingkat resikonya akan lebih besar untuk rally tarmac seperti ini. Belum lagi kalau kita lihat kontur sirkuitnya di sini gitu kan, masih ada memang jalan raya gitu kan, memang ada tiang listrik, tiang-tiang dan segala macam lah. tiang-tiang. Gitu. Iya gitu. Nah kebetulan tadi memang teman kita tuh si Toton itu memang kecelakaannya itu crash menabrak tiang ya. Betul. Itu sampai mesin itu mundur ke belakang gitu. Nah di sini makanya memang ya nggak main-main ya, namanya balapan itu investasi pertama yang harus disiapkan itu adalah masalah safety dulu. Safety. Gitu. Nah, Safety first. safety first gitu kan. Nah kalau dari sisi lo sendiri sebagai tim publikasi nih kan kita bilang dari videografer, bukan videografer, fotografer lo ya, gitu kan. fotografer. Video juga bikin lah gitu kan. Nah, Ya. kita waktu itu di rally yang Sentul kita ngobrol. Masalah safety juga kita ngobrol. Iya, betul, Ya kan? benar. Maksudnya kita lihat dari sisi kita sebagai penonton, gua lah waktu itu sebagai penonton dan lo sebagai Fotografer. tim dokumentasi Iya. fotografer gitu kan. Yang memang beda di track sama di rally ini gitu kan. Iya, benar. Di track kita memang ada jarak gitu kan. Memang kita nggak bisa. Benar nggak bisa dekat. Nggak bisa dekat. Kalau ini kadang Sangat dekat. kadang kita ada momen yang ibaratnya wah mau hasil terbaik kita ngambil dari jarak dekat gitu kan. Nah, lo tentu kan dengan faktor resiko tadi, dengan ibaratnya lo juga pengen mendapatkan hasil yang terbaik. Apa yang lo lakukan? Apakah lo tetap menjaga jarak safety? Apa lo sempat ngelakuin hal-hal yang ibaratnya tuh membahayakan diri lo sendiri? Ya sebenarnya gini, kalau untuk di rally tarmac ini, gue sih lebih ke safety gue dulu, Mas. Ya, harus. Nah Ini kan ini safety nih. safety karena kita harus warnanya pakai baju yang mentereng. Jadi Betul, kelihatan. pembalap pun kelihatan oh ada fotografer. Ya, ini juga spotlight ya, bisa Spotlight. mantul. Nah terus dari sisi alat juga kita harus pakai lensa yang panjang. Jadi Oke. kita nggak perlu dekat-dekat. Oke. Jadi kita harus misalnya depan kita harus punya pelindung, entah itu pohon atau batu-batu, apalah pokoknya yang harus melindungi kita gitu. Oke. Cuma kadang kalau misalnya pembalapnya kenal gitu, ya suka minta misalnya dia mau dadah-dadah ya kita harus agak maju dikit gitu, tapi nggak boleh terlalu over majunya, tetap dalam batas. Ada ya pembalap yang suka ada gitu ya? Pembalap rally itu ada yang narsis juga dadah-dadah. Oh gitu. Iya. Iya. Ada yang lepas tangan, gua "Weh!" enggak kan? gitu. Oh enggak. Kalau lu dadah-dadah di sirkuit pas tikungan. Pas udah kelar juga. Udah kelar juga, Iya. tapi pas balap enggak. Enggak, siap. Gue maksudnya mau nyambung, lo inget gua nggak? Oh gitu? iya, inget pasti inget. Lu selalu, Mas, lu selalu. Selalu ya? Selalu. Iya, siap. Ya udah kalau gitu, ini eventnya masih berjalan besok. Cuma kebetulan memang gue juga berhalangan hadir untuk besok, makanya kita menyempatkan di hari Sabtu ini untuk hadir, untuk meliput eventnya. Kita doakan besok semua pembalapnya itu yang pasti aman dulu. Aman. Semua eventnya juga berjalan lancar gitu kan, dan kita doakan motorsport Indonesia semakin maju lagi, dan termasuk juga Mas Vibi semoga bisnisnya di dunia fotografi juga semakin lancar. Amin, Makin banyak yang amin. Terima kasih. mau Terima kasih. mau difotoin. difotoin gitu kan, silakan kontak tuh Wibi Fotografi Instagramnya ya kan. Ya udah kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga follow Instagram gue Ican99, Kadir Tim 22, Ridwan Hanif, begitu juga dengan Wibi Fotografi tadi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.